Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selalu semangat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang floaters, sesuatu yang dikeluhkan banyak orang-orang pada setiap kesempatan saya berpraktek di klinik. Apa itu sebetulnya floaters? Floaters adalah sesuatu yang dirasakan di lapangan pandang kita, ada sesuatu yang bergerak mengikuti gerakan waktu kita berkedip, ya. Dapat berupa seperti adanya lalat atau nyamuk. Bisa juga berupa benang-benang, akar-akar yang dia bergerak di depan lapangan penglihatan kita. Nah, seringkali itu pasien datang ke saya bertanya tentang keluhan tentang floaters itu. Apa yang menjadi perlu diperhatikan, ya? Karena kenapa perlu diperhatikan floaters, ya? Karena floaters ini salah satu gejala daripada tanda bahaya untuk terjadinya ablasio retina, ya. Ablasio retina itu lepasnya lapisan retina satu sama lain dari perlekatannya. Tentunya ini akan beresiko untuk hilangnya tajam penglihatan, bahkan bisa menjadi kebutaan, ya. Nah, floaters apa saja yang perlu diwaspadai, ya? Kita harus tentunya mewaspadai floater-floater yang jumlahnya bertambah banyak dalam waktu singkat, ya. Dalam hitungan jam atau hari di lapangan pandang kita itu terlihat bahwa floatersnya bertambah banyak. Bahkan juga kadang-kadang disertai adanya fotopsi, ya. Jadi berupa kilatan cahaya yang ada di lapangan penglihatan kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Biasanya itu beresiko terjadinya ablasio bila kita tidak waspada, ya. Apa saja yang perlu dilakukan bila ada keluhan floaters ini? Tentunya pertama kita harus menganggap bahwa ini suatu kelainan yang serius, jadi kita tidak boleh menganggap remeh sampai dibuktikan nanti pada pemeriksaan oleh dokter mata atau dokter mata ahli retina di mana saja dilihat bahwa tidak ada satu kelainan di mata yang beresiko untuk terjadinya kelainan yang tadi saya bilang, ya, ablasio retina itu, ya. Nah, oleh karena itu apabila mengalami floaters, ya, tentunya kita mengecek satu di lapangan penglihatan kita dengan cara menutup mata kanan misalnya, ya, dilihat di lapangan penglihatan kita ada apa ini di depan, ya. Itu bisa kita lihat jumlahnya, ya, bentuknya apakah bertambah banyak dibandingkan sebelumnya, ya. Kemudian mata yang kiri juga ditutup seperti ini, kita lihat di lapangan penglihatan kita. Apakah ada penambahan yang cukup banyak secara signifikan, ya. Apabila terjadi itu, apabila malam hari, ya, kita tentunya dokter sudah banyak yang tidak berpraktek. Oleh karena itu mungkin bisa kita istirahat tidur, ya. Besok paginya, ya, secepatnya kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter mata atau ke dokter retina. Sampai nanti dokter mata akan memeriksa dalam bola mata, ya, apakah ada lesi-lesi, ya, lesi-lesi yang beresiko. Misalnya ada penipisan di retina, ada lubang di retina, ya, ada robekan di retina. Itulah dari situlah sumber floaters. Jadi, ya, sel-sel di dalam mata itu bermigrasi, berpindah melalui lubang atau penipisan itu. Nah, tentunya dia akan bertambah dari situ, ya. Apabila pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda seperti itu, biasanya dokter ahli retina akan melakukan suatu penilaian apakah ini dapat cukup dengan
penanganan konservatif saja, artinya tidak dilakukan tindakan apa-apa. Bisa juga dilakukan ya bila ada robekan, ada lubang, penipisan ya, itu dilakukan fotokoagulase. Jadi dilakukan penyinaran untuk memperkuat retinanya supaya dia menempel kuat ya. Kalau toh nanti terjadi tarikan, dia sudah kuat, jadi memperkecil kemungkinan untuk lepasnya lagi. Dia tetap ada resiko ya, tapi lebih kecil resikonya. Jadi tetap bila ada satu lesi-lesi yang tadi itu harus kita waspada ya. Nah, bila diwaktukan pemeriksaan oleh dokter retina atau dokter mata, di dalam mata, di retinanya baik, tentunya kita biasanya tidak dilakukan tindakan apa-apa, namun secara rutin nanti ya, tiap 6 bulan lah minimal, Bapak Ibu Saudara sekalian kontrol secara rutin, cek retinanya ke dokter mata atau ke dokter ahli retina ya. Mungkin saya jelaskan ya, ada baiknya saya jelaskan. Bola mata kita ini kan bulat ya, seperti bola ya. Ini seperti ini ya, bola. Ini dinding bola mata, ini di depan ada kornea. Nah, retina itu di dalam sini, dinding lapisan ini seperti parabolanya ini ya. Ini isinya ya, isi dari bola mata itu normalnya seperti jeli ya, kental ya. Tapi dengan pertambahan usia, biasanya dia lebih pelan-pelan ya, waktu cukup lama dia mengalami pencairan ya. Bisa juga karena keadaan tertentu, misalnya pada miop tinggi, pada penyakit tertentu, dia jeli ini lebih encer sehingga apabila ada gerakan-gerakan tertentu dia mudah goyang ya. Disitulah ya seringkali bila ada floater atau ada lubang itu bisa bertambah karena ada tarikan dari jeli itu terhadap perlekatan retinanya sehingga sel-selnya itu lebih cepat banyak ya, kemudian bisa terlepas. Nah, ini yang kita tidak mau, jangan sampai dia lepas. Sebelum lepas, bila kita terdeteksi, biasanya ini ada di daerah pinggir sini ya, dokter akan periksa dengan alat tertentu ya. Nah, itu bila ada lesi-lesi yang beresiko, dokter akan melakukan satu tindakan ya. Walaupun presentasenya kecil kejadian itu, tapi kalau terjadi pada diri kita tentu tidak mengenakan ya, karena tindakannya adalah tindakan operasi. Jadi kita mencegah jangan sampai terjadi lepas. Kalau sudah lepas itu tindakannya lebih berat lagi dibanding kita konservatif atau dengan tindakan yang lebih ringan berupa tindakan laser fotokoagulasi. Demikian Bapak, Saudara-saudara, Ibu sekalian, keterangan penjelasan singkat saya tentang apa itu floaters yang sering disertai dengan fotopsi. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selalu semangat.